Laisal jahilu man la ilman. Bukanlah orang yang bodoh itu orang tidak punya ilmu. Walakinnal jahilu al-alim ya'khudhul imam jahilun. Sesungguhnya orang bodoh itu orang pintar memilih pemimpin orang bodoh. Jadi orang pintar pun jadi bodoh. Saya ingin bongkar. Kita telah lalai tidak menempatkan program pendidikan itu sebagai human investment. Di tujuan pendidikan nasional yang lama, berakhlak mulia itu tujuan pertama. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sekarang akhlak mulia itu sudah yang urutan keberapa? Untuk yang pertama, saya minta responsnya dari kiri atau kanan dulu Bang Ferdi? Dari Pak Bujang Rahman. Silakan Profesor yang tidak pernah menikah, karena Bujang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini sahabat saya yang sangat besar perhatiannya pada umat, Insinyur Abdul Hakim. Kebetulan sekarang beliau ini ada di DPD RI perwakilan Lampung. Ya. Ada senior saya, teman berdebat saya, suka marahin saya, tapi sangat sayang sama saya. Ini Profesor Sujarwo. Kata Pak Heri tadi, ada temuan dari Elizabeth itu ya. Elizabeth Pisani itu luar biasa ya. Anak Indonesia itu paling bahagia karena mereka tidak tahu kalau mereka bodoh. Guru Indonesia itu mungkin paling bahagia juga. Karena mereka juga tidak tahu kalau mereka tidak pantas jadi guru gitu. Nah, itu kan. Tapi menurut saya mereka bukan orang bodoh. Itu mereka orang pintar. Kenapa? Karena kata Pak Hakim, orang Arab pernah ngomong begini. Laisal jahilu man la ilman. Bukanlah orang yang bodoh itu orang tidak punya ilmu. Walakinnal jahilu al-alim ya'khudhul imam jahilun. Sesungguhnya orang bodoh itu orang pintar memilih pemimpin orang bodoh. Jadi orang pintar pun jadi bodoh. Nah itu. Ya. Jadi orang bodoh itu bukan nggak punya sebab, ada penyebab dia menjadi bodoh itu. Murid bodoh ada sebabnya, guru bodoh ada sebabnya, rakyat bodoh ada sebabnya. Maka kata orang Arab, orang bodoh itu bukan orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu bisa dipintarkan, tapi orang bodoh itu orang yang punya ilmu mengambil pemimpin yang tidak punya ilmu. Maka yang punya ilmu pun jadi bodoh semua dia. Nah ini kan. Nah, saya nggak tahu apa ini relevan atau tidak untuk merespon statement Elizabeth Pisani ini gitu ya. Jadi kalau ini persoalannya, masalah pendidikan itu bukan masalah mikro, itu masalah makro. Kita ngomong apa aja sore hari ini, ketika kita punya pemimpin yang tidak berilmu, akan sia-sia semua itu. Kenapa? Karena mereka tidak akan menganggap ilmu ini penting. Nah, itu persoalannya kan. Nah, saya mulai dari situ. Ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, kita ini sering menganggap pendidikan itu sebagai program sosial kemasyarakatan. Jadi social program for society gitu ya. Jadi program sosial kemasyarakatan. Seakan-akan pendidikan itu hanya sekedar untuk memenuhi apa yang diinginkan rakyat. Ya udah, kalau rakyat mau sekolah, kasih sekolahan. Kalau rakyat mau kuliah, kasih perguruan tinggi. Terpenuhi semua dia, sekolah semua. Kita ingat zaman Orde Baru,
ada 2 proyek pembangunan yang dilaksanakan secara akseleratif dan dua-duanya berhasil. Yang satu pengendalian pertumbuhan penduduk, yang satu pemerataan pendidikan, SDM Pres. Nah, itu dimulai tahun 70-an kalau nggak salah. Sampai BKKBN itu termasuk lembaga yang paling banyak proyeknya itu. Saya termasuk kebagian waktu itu. Iya itu kan. Nah tahun 80-an itu kan semua berhasil. Jadi tingkat pertumbuhan penduduk kita turun drastis, kemudian SDM Pres ada di mana-mana. Akhirnya apa? Banyak SDM Pres itu yang nggak punya murid. Sehingga banyak SDM Pres itu yang kalau nggak ditutup di-merger dengan SD lain. Nah itu ya. Jadi kalau kita melihat pendidikan sebagai program sosial hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat semata-mata, itu yang kira-kira terjadi seperti itu. Seperti kita punya anak ya. Kalau kita punya anak, anak kita itu ingin kita jadikan orang yang tidak jelas arahnya mau kemana, ya kita bebas ngasih makan apa saja. Mau dikasih yang halal dia makan, dikasih yang haram juga dia makan. Dia besar juga lama-lama itu, dewasa juga. Tapi kalau dari awal orang itu sudah punya niat, anak saya ini mau saya jadikan anak yang saleh, pasti ngasih makannya nggak sembarang makan. Bukan sekedar ngasih makan. Tapi ngasih makan yang kira-kira dengan makanan itu dia akan tumbuh menjadi anak yang saleh. Iza dakhalal halal pada halal haram wa iza dakhalal haram wa kharajal haram. Kalau yang masuk dalam perut anak itu barang yang halal, tingkah lakunya halal. Tapi kalau yang masuk dalam perut anak itu barang yang haram, tingkah lakunya haram. Nah orang tua yang tidak punya cita-cita menjadikan anaknya anak yang saleh, dia tidak akan pernah mempertimbangkan makanan itu halal atau haram. Yang penting dia kenyang. Beda sama orang tua yang sejak awal telah menginginkan anaknya yang saleh. Dicari makanan yang halal, dikendalikan perilakunya, perilaku yang baik. Sama, kalau pendidikan sekedar memuaskan kebutuhan rakyat, ya semua sekolah, semua kuliah. Tapi apakah sekolahnya itu punya efek besar pada bangsa dan negara? Apa kuliahnya punya efek besar? Belum tahu kita. Tergantung bagaimana pengelolaan sekolah. Nah itu ya. Jadi mohon maaf ini, saya ingin bongkar sore hari ini, kalau boleh ini. Saya ingin bongkar. Di mana kesalahan fundamental pendidikan kita itu? Ya. Saya ingin bongkar. Kita telah lalai tidak menempatkan program pendidikan itu sebagai human investment. Itu sebenarnya. Jadi kita tidak menempatkan pendidikan itu sebagai investasi manusia. Di mana-mana di dunia orang mengakui bahwa sumber energi pembangunan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan itu adalah human investment yang nanti akan melahirkan human capital, kan gitu kan. Nah kalau dia diposisikan sebagai human investment, maka pendidikan itu direkayasa. Bukan sekedar program yang dirancang memenuhi kebutuhan rakyat semata-mata. Yang penting rakyat senang dia sekolah, dia kuliah. Bukan seperti itu. Mohon maaf, ini saya kasih contoh ya. Pada suatu momen saya diminta bicara di depan kepala-kepala sekolah Provinsi Lampung. Nah, sebelum mulai saya ngobrol dengan kepala-kepala sekolah. Saya tanya, bagaimana program Merdeka Belajar di sekolah Bapak Ibu sekalian? Apa jawaban mereka? Repot Pak, kenapa? Ada mata pelajaran yang rombolnya itu 30 lebih. Rombongan belajar kelasnya itu. Saya bilang mata pelajaran apa itu? Matematik, kimia, biologi. Tapi ada mata pelajaran yang rombolnya kadang-kadang nggak sampai 10 orang. Bahkan nggak ada yang milih. Contohnya kalau di eksak itu, di IPA itu fisika. Nggak ada yang milih. Terus saya tanya,
Pernah nggak Bapak Ibu tanya kenapa mereka milih 3 mata pelajaran itu? Matematik, kimia, biologi. Jawabannya cuma satu. Mereka mau masuk fakultas kedokteran. Loh, nanti kita kekurangan pasien ya, bukan kekurangan dokter. Suatu saat kekurangan pasien. Nah, itu Merdeka Belajar. Jadi di lapangan program Merdeka Belajar ini perangkatnya itu belum ada. Sehingga slogan-slogan itu ditelan begitu saja, yang terjadi begitu. Gitu ya. Maka saya katakan, saya pengalaman jadi wakil rektor seorang di Unila itu. Kalau begitu cara Bapak Ibu mengarahkan siswa, saya jamin tidak akan sampai 5% anak Bapak Ibu diterima di perguruan tinggi negeri. Karena saya tahu rahasianya. Dan itu saya buka ketika mensosialisasikan dengan kepala-kepala sekolah. Saya katakan, kalau Bapak Ibu anak-anaknya mau banyak yang diterima, begini caranya. Bukan dengan cara bayar, tapi dengan cara kita beritahukan bagaimana proporsi penerimaannya itu. Gitu kan. Dibayar berapa aja nggak bisa itu. Jadi kita tidak menempatkan pendidikan sebagai human investment. Kenapa banyak gedung yang tidak terurus? Kenapa banyak guru yang tidak bisa difasilitasi untuk mengembangkan karir? Karena memang kita menganggap pendidikan bukan investasi. Tapi pendidikan itu cuma kebutuhan sosial. Ya, saya nggak ngomong gitu. Pokoknya mau sekolah, ini sekolahnya. Mau kuliah, ini kuliahnya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dulu saya mau nambah 10 orang saja kuota fakultas kedokteran, itu berdebat dulu dengan direktur. Iya, nggak sembarangan Pak. Dekan kedokteran mengusulkan sama saya, sama rektor, minta tambahan kuota 25. Coba WR1, temuin Pak Dirjen. Boleh nggak nambah 25? Temu Pak Direktur. Setengah mati Pak. Berapa ukuran you punya lab? Berapa kadaper yang kamu punya? Semua punya 3 kita kadaper. Kadaper itu manusia yang tidak bernyawa lagi yang disimpan. Nah itu. Ditanya semua, berapa you punya dosen? Ujung-ujungnya usul 25 disetujui cuma 10 orang. Sekarang Pak, 11.000 sekali menerima mahasiswa baru di perguruan tinggi tercinta saya itu. Iya, 11.000. Saya ngajar itu kalau nggak dibarengi dengan online, nggak bisa dapat semua mereka. Maka harus ada yang online, nggak kebagian kelas. Nah itu kan, ini kan cuma program sosial saja. Yang penting mereka mau kuliah, sediakan kampus, terima sebanyak-banyaknya. Bukan investasi. Kalau investasi kan direkayasa, bagaimana supaya pendidikan ini punya efek besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Kalau itu kan enggak kan, yang penting mereka puas. Mau kuliah. Ini, jadi selama pola pikir kita melihat pendidikan bukan sebagai human investment, maka selama itu pula kebijakan kita tidak akan pernah efektif untuk pendidikan. Jadi kita cuma menyenang-nyenangkan aja gitu. Saya pakai bahasa yang ini karena saya tahu ini nanti akan diekspos oleh Pak Gunsan gitu ya. Supaya publik bisa mengikuti. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, kenapa guru kita tidak unggul? Kenapa ilmuwan-ilmuwan kita itu hanya fokus pada ilmu sosial, tidak pada ilmu sains gitu kan, pada eksak gitu ya. Karena memang tidak ada rekayasa. Semua diserahkan kepada mereka. Nah kalau pendidikan itu sebagai human investment, yang sebagai investasi, maka dia bisa merancang lulusan ini mau dibentuk seperti apa. Lulusan ini mau dipersiapkan untuk masa depan yang seperti apa. Gitu. Ya. Ini contoh lain lagi. Visi pendidikan kita tahun 2035 membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Saya melihat keganjilan di situ. Tuh, ya.
Di tujuan pendidikan nasional yang lama, berakhlak mulia itu tujuan pertama. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sekarang akhlak mulia itu sudah yang urutan keberapa? Kenapa? Betul kata Pak Hakim. Kalau kita menandingi negara lain skill dalam bidang sains, skill dalam bidang teknologi, digital, bisa sih, bisa penting sih penting. Tapi sangat berat itu. Karena sebelum kita mengungguli mereka dalam bidang itu, kita harus unggul dulu di situ. Kita punya teknologi apa? Kita punya temuan digital teknologi apa? Mana mungkin kita menjadikan orang ahli digital kalau kita tidak pernah menginovasi sebuah proyek digital. Tapi sebenarnya keunggulan kita pada akhlak mulianya, pada etos kerjanya. Coba, 2045 katanya proyeksi penduduk Indonesia itu akan menjadi 318,9 juta. Itu di roadmap Indonesia Mas 2045. Lansia 44,9%. Penduduk kota 72,8%. Kita tahu ciri-ciri penduduk kota 72,8% ini orang sibuk semua. Nggak ada orang santai, nggak ada orang nganggur. Lalu pertanyaannya, 44,9% ini kalau orang tidak berakhlak mau diapakan sama dia? Yang di atas 65 tahun ini, yang 65 tahun ke atas itu. Kalau lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah itu tidak berakhlak, 44,9% dari 318,9 juta itu mau diapakan? Ke panti jompo, bagus, nggak masalah. Tapi orang berakhlak akan melihat orang tua itu memang tidak produktif lagi. Tapi itulah media utama orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu pemikiran seperti itu hanya ada pada orang yang berakhlak pada orang tua. Maka tidak akan sia-sia-siakan itu. Nah, di situ persoalannya gitu ya. Jadi unggul itu bukan sekedar punya skill sebenarnya. Unggul itu sebenarnya punya skill dan punya moral. Punya skill enggak punya moral, enggak unggul namanya. Kalau bahasa saya yang sering saya jokkan dengan Pak Jarwo, itu antara akhlak dengan syariat. Akhlak dengan syariat itu enggak bisa dipisahkan. Syariat tanpa akhlak kering, akhlak tanpa syariat kosong. Dan begitu. Mohon maaf bagi yang beragama Islam ya, yang non muslim. Kalau dalam agama Islam kira-kira adik-adik ini. Saya panggil adik-adik dulu ya. Adik-adik, kalau auratnya laki-laki itu dari mana sampai kemana? Hah? Dari pusar ke atas? Dari lutut ke bawah? Yang mana ini? Oh, tertutup pusar, tertutup lutut, aurat. Jadi kalau ada orang wudhu, pakai handuk, handuknya bersih, nutup pusar, nutup lutut, Allahu Akbar, sah salatnya ya. Sah kan? Sah? Sah enggak? Salah. Orang nutup aurat, secara syariat sah. Sekali tempo diundang saya sama Pak Hakim, pesantren beliau. Prof, khotib dulu tempat saya. Oh boleh. Kalau di masjid yang besar, khotib itu nggak langsung keluar, disimpan dulu. Kalau sudah waktunya mau azan baru dikeluarkan. Diumumkan, bertindak sebagai khotib dan imam, Al-Ustadz Profesor Dr. Bujar Rahman MSI. Wah, orang pada nunggu semua. Ini profesor khotib kita ini. Keluarlah saya, menuju mimbar. Enggak pakai baju, buru-buru pakai sorban, buru-buru pakai peci, pakai sarung, cuman dari pusar sampai ke lutut. Naik mimbar, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dan seterusnya. 5 rukun khutbah lengkap semua.
Pertanyaan saya, sah nggak khutbah saya? Sah nggak khutbah? Sah. Tapi apa kata jamaah? Melihat khotib yang begitu fasih khutbahnya, nggak pakai baju, nggak pakai sorban, cuman pakai sarung, nutup pusar sampai ke lutut. Apa katanya? Pasti bilang gini semuanya. Ini udah linglung profesor. Nah, itu syariat tanpa akhlak. Nggak ada guna. Akhlak tanpa syariat. Ada khotib pakai gamis, pakai sorban, pakai peci. Khutbah, tapi tidak satupun rukun khutbah yang diucapkan. Sah nggak khutbahnya? Enggak sah. Tapi akhlaknya bagus. Nah itu. Jadi ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Dan sebenarnya akhlak inilah awal dari munculnya sifat atau watak patriotisme. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, ya mohon maaf ini pendapat, nggak ada referensinya, pendapat saya aja. Pelaku pembangunan yang tidak didasari oleh jiwa patriotisme, maka mereka akan mengelola sumber daya alam, tidak akan diarahkan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan apa? Nggak tahu kita. Kenapa? Karena mereka nggak ada patriotismenya, nggak ada nasionalismenya. Itu berbahaya sekali. Bayangkan kalau pelaku pembangunan itu didominasi oleh tenaga yang nggak punya patriotisme, nasionalisme. Dari mana muncul nasionalisme itu? Dari pendidikan. Bukan dari mana-mana, dari pendidikan. Maka pendidikan itu bukan sekedar program sosial, tapi harus program yang didesain, direkayasa. Mereka harus punya moral seperti apa, mereka harus punya skill seperti apa. Nah itulah disebut pendidikan sebagai human investment. Pendidikan itu sebagai investasi manusia. Yang kedua saya menyoroti begini. Ini sekarang kan ada 3 level institusi yang ngurus pendidikan. Pendidikan tinggi pemerintah pusat, pendidikan menengah pemerintah provinsi, pendidikan dasar pemerintah kabupaten kota. Nah, mohon maaf ini Pak Hakim, agak sedikit keras ini ya. Teman-teman semua, dulu saja pendidikan itu dikelola oleh satu level organisasi pemerintah pusat. Itu antar jenjang pendidikan masih nggak nyambung. Apalagi sekarang, perguruan tinggi dikelola oleh pemerintah pusat, pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi, pendidikan dasar oleh pemerintah kabupaten kota. Pertanyaannya, kira-kira untuk Indonesia Emas 2045, posisi pendidikan dasar ini, target yang mau dicapai apa? Apa yang mau dicapai? Tanyakan tuh sama bupati wali kota. Karena kewenangan mereka itu. Iya. Nah lalu, apakah nanti ketika mereka tamat SD SMP, relevan tidak? Layak tidak untuk masuk ke SMA? Kepada siapa kita bertanya? Nggak punya tempat bertanya kita. Tanyakan kepada pemerintah provinsi, oh itu urusan kabupaten kota, bukan urusan kami itu. Kita tanyakan kepada bupati wali kota, oh itu urusan provinsi nanti masuk SMA. Urusan kami cuma SD. Begitu juga. Relevan nggak ketika tamat SMA dia masuk perguruan tinggi? Nggak punya tempat bertanya kita. Nanya kepada pemerintah provinsi, itu wewenang pemerintah pusat. Nanya kepada pemerintah pusat, itu wewenang provinsi. Karena itu SMA. Saya kasih contoh beberapa waktu yang lalu ketika diskusi di Bapeda. Pembagian kewenangan pendidikan menengah dengan pendidikan dasar itu satu saat tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah. Kenapa? Bagaimanapun juga pendidikan menengah yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu
secara geografis semua ada di wilayah kabupaten kota. Karena provinsi itu nggak punya wilayah. Nah itu. Suatu ketika bupatinya ngumumkan besok hari ulang tahun kabupaten, hari jadi kabupaten. Semua siswa, semua guru harus upacara di lapangan. Bingung kepala SMA. Ini kita ikut upacara enggak? Kenapa? Karena bupati nggak punya kewenangan meliburkan SMA. Tapi kalau nggak ikut upacara, itu akan jadi masalah besar. Ya kan? Begitu. Nah sama di Bandar Lampung, kata Pak Gubernur, semua siswa SD, SMP, SMA, upacara di lapangan. Hari jadi Provinsi Lampung. Bingung kepala-kepala SD. Kenapa? Gubernur nggak punya kewenangan meliburkan SD, SMP. Yang punya kewenangan wali kota. Ini kan persoalan ke situ. Maka dulu saya usulkan Pak Heri ya, nggak tahu bagaimana lanjutnya. Harus ada media pemerintah provinsi sama kabupaten kota supaya SMA itu tidak menjadi anak tiri di kabupaten kota itu. Saya usulkan namanya Majelis Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Ketuanya gubernur, anggotanya semua bupati wali kota. Kemudian sekretaris eksekutifnya di provinsi itu kepala dinas pendidikan provinsi, di kabupaten kota. Kenapa? Contoh begini, di tempat saya itu ada sekolah SMA. Jalannya na'udzubillah min dzalik. Ngusul ke gubernur, ke Bapeda, itu jalan ke SMA itu nggak bisa dilewati, becek. Apa kata gubernur? Itu jalan kabupaten, bukan jalan provinsi. Tanya kepada bupati, bupati tolong dibangun jalan itu. SMA itu milik provinsi, bukan milik kabupaten. Maka satu saat akan ada masalah. Itu dari sisi struktur. Ya. Dari sisi manajemen akademik, ya, itu lebih repot lagi. Sebenarnya pendidikan dasar itu target capaiannya apa? Pendidikan menengah itu target capaiannya apa? Yang nanti akan masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Dulu zaman Orde Baru ada yang namanya, kalau pendidikan dasar itu general life skill. Kalau pendidikan menengah itu mengembangkan academic life skill untuk di SMK, vocational life skill untuk di SMA, jangan terbalik. Ya, kenapa? Academic life skill di SMK itu kalau mereka tidak bekerja, mereka terus perguruan tinggi, dia punya academic skill. Matematik, bahasa Inggris, apa waktu itu Pak Jarwo ya, kita keliling kemana-mana itu. Nah sedangkan yang di SMA, kalau dia nggak terus perguruan tinggi, dikasihlah dia vocational life skill. Apakah lele, apakah perkebunan, apakah macam-macam gitu kan. Sehingga dia apa. Nah sekarang makin nggak jelas itu. SD ini sebenarnya membentuk pribadi apa? SMP membentuk pribadi apa? Nah, jadi mohon maaf ini Pak Hakim ya. Menurut saya belum waktunya Pak pendidikan itu diotonomikan. Belum waktunya. Kalau tidak boleh saya katakan tidak waktunya itu. Belum waktunya. Belum lagi kita bicara sertifikasi. Kabupaten ini sudah cair. Kabupaten ini belum cair. Provinsi ini sudah cair, provinsi ini belum cair. Nggak bisa. Dan itu punya efek psikologis yang luar biasa. Nah, jadi menurut saya ini penting. Jadi dua hal ini Pak Heri kalau saya. Yang pertama, harus dilakukan revitalisasi pendidikan sebagai human investment. Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dilakukan kembali restrukturisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jangan sampai nggak nyambung antara SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kecil aja sekarang ya, mata kuliah
bahasa Indonesia. Dari SD sampai SMA itu aja. PPKN. Begitu juga. Agama juga mirip begitu juga. Itu dulu didesain ketika itu masih vertikal. Apalagi setelah otonom. Tambah jauh lagi jurang pemisahan. Nah, ini akan jadi persoalan menurut saya gitu kan. Termasuk kualitas pendidik, tenaga kependidikan, itu nggak bisa diserahkan ke daerah. Kenapa? Karena kita masih mengalami ketimpangan. Termasuk kalau di provinsi antar kabupaten kota. Nggak akan maju yang di Suwo, yang di Bahuga. Kalau guru-guru bagus di Bandar Lampung itu tidak pernah ditugaskan ke sana. Enggak bisa Pak. Kenapa enggak bisa? Dokter kok bisa? Dokter itu kan sebelum dikotakan di situ dulu dia. Kenapa guru enggak bisa? Jawaban yang paling enggak bisa karena banyak keluarga saya, banyak saudara saya. Enggak boleh ditempatkan jauh-jauh kan. Nah itu persoalan. Kalau pola pikir seperti ini masih mendominasi, kita nggak bisa membangun pendidikan untuk Indonesia Emas atau Lampung Emas tahun 2045. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi diskusi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.